Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Saya Debbie Basil mengucapkan selamat hari Natal. Kelahiran Kristus membawa perubahan dalam hidup kita karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tetaplah percaya dan rayakan Natal bersama dengan keluarga. Mari kita buang semua hal-hal yang tidak berkenan di tahun ini dan kita akan masuki tahun yang baru dengan penuh pengharapan sebab Tuhan pegang kendali. Selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. God bless you. Iya, shalom saudara yang terkasih. Kita hari ini ada di malam Natal yang berbahagia. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia membawa sukacita yang besar. Karena itu setiap kita bersukacita di dalam Tuhan. Di Mesbah Doa spesial hari ini kita bersama-sama merayakan Natal dalam perayaan Natal bersama. Mari kita tundukkan kepala dulu, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kami ada di akhir tahun di bulan Desember. Kami boleh merayakan Natal, sukacita Tuhan yang besar atas hidup kami. Kami percaya Yesus datang membawa kelegaan dan kesukacita yang besar. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan kami. Kami bersukacita di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Katakan bersama saudara pujian ini. Sama-sama saudara merayakan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Karena itu Dia datang bagi segala suku, kaum dan bahasa. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, amin. Datang bawa pujian, yes. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan bersama, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Yes, mari kita memuji Tuhan bersama. Katakan, kami datang hari ini Tuhan membawa pujian dan penyembahan kami, sebab Juru Selamat telah datang ke dalam dunia. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan Gloria, yes. Kami mau nyanyi bagi-Mu Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Katakan, we give you glory, yes. We give you honor, we
mau bilang dari pulau dan benua, kami dengarkan suara sukacita yang besar karena Tuhan. Dari pulau dan benua kami dengar seruan sukacita yang besar. Katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian. Yes, amin. Semua bagi nama penebus. Sorak-sorai sukacita karena Yesus telah datang bagi saudara dan saya. Biarlah kita datang ke hadapan hadiratnya malam hari ini. Kita mau katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu yang besar mengalahkan setiap dosa manusia. Engkau datang untuk menyelamatkan setiap kami. Karena itu malam hari ini Tuhan, biar dari mulut kami berkata, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yes, amin. Yesus, nama-Mu indah bagi kami Tuhan. Nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Engkau. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, kami mau selalu sembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dari awal katakan, Yesus Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Yesus,
Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah bagi kami Tuhan. Amin. Namamu indah, Yesus, kami cinta Engkau selamanya Tuhan. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat tanganmu, katakan, kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami selalu sembah-Mu Tuhan, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. mau memuji-Mu Tuhan, Ku mau memuji-Mu, kami mau selalu puji-Mu Yesus. Amin Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. katakan segala pujian, segala kemuliaan bagi-Mu Bapa. Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa Dan nafasku Tuhan, dan nafasku. yes Lord. Menyembah Yesus yang hidup. Lebih lagi katakan semua pujian, kemuliaan, dan keagungan Tuhan. Yes. Amin. tertuju Padamu Tuhan dan Raja kami. Tuhan dan Raja, segenap jiwa Dan nafas kami dan Tuhan, nafasku. menyembah Engkau Yesus yang hidup. Menyembah Yesus yang hidup. Lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, kami selalu sembah Engkau. ku selalu Yes Lord, sebab Engkau yang layak terima Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian hormat kami. Lebih lagi saudara, angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan, ku mau memuji-Mu. Kami mau puji, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Sebab Kau yang layak terima Tuhan. Yes. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi apapun persoalanmu katakan, kami mau memuji-Mu. Yes, kami mau puji Engkau. Bahkan di tengah persoalan masalah yang kami hadapi Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau Yesus. Engkau yang kami sembah Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima semua pujian penyembahan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Mungkin di Natal ini kami pun sedang mengalami pencobaan dan pergumulan Tuhan. Tapi kami mau berkata, Yesus, Engkaulah sumber keselamatan di hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Bahkan di tengah kesesakan kami Bapa, kami bersyukur sebab Yesus telah datang
menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu Mari puji Dia saudara, apapun persoalan. Katakan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Amin Yesus. Yes Tuhan. Yes Lord. Lebih lagi. Katakan ku mau memuji-Mu. Ini keputusan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Bahkan di tengah pergumulan. Terima kasih buat kedatangan-Mu di hidup kami. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, perlengkapi kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau datang di tengah kegelapan. Engkau datang bagi setiap kami yang lelah. Karena itu Engkau berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Engkau datang memberi kelegaan bagi kami Tuhan. Lihat setiap kami umat-Mu. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa. Jika sampai di penghujung tahun ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk terus memuji menyembah Engkau. Untuk hidup bagi nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Hamba berdoa bagi setiap mereka umat-Mu yang mengalami persoalan pergumulan di tengah tekanan hidup yang berat. Mungkin Natal ini kami lewati dengan air mata. Namun kami mau bersyukur sebab Engkau datang memberi pengharapan. Sembuhkan setiap hati, pulihkan setiap keluarga demi keluarga. Engkau datang membawa pengharapan yang besar bagi dunia. Engkau datang membawa terang itu Tuhan. Di dalam Engkau tidak ada kegelapan. Bebaskan siap kami umat-Mu. Dengan penuh keyakinan kami akan masuki tahun yang baru, di tahun yang akan datang. Sebab Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang hidup. Allah yang besar, kepada nama-Mu kami berseru Tuhan. Hanya kepada nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan. Hanya nama-Mu Tuhan. Panggil nama Yesus saudara. Engkau yang berjalan dalam ketidakpastian, panggil nama Yesus. Katakan hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus. Hanya nama Yesus yang memberikan kami kepastian. Pasti lebih lagi katakan hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan yang baru. Nama Yesus. Berseru kepada nama Yesus saudara. Engkau
yang takut, engkau yang bimbang. Katakan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berseru. Hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengharapan yang baru. Natal tahun ini menjadi sebuah pengharapan bagi kami. Sebab Engkau datang membawa pengharapan, kesukaan yang besar dan sukacita. Dan Engkau berkata, jangan takut. Kami tidak takut menghadapi apapun di depan kami. Sebab Tuhan yang menyertai kami. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang menyertai umat-Mu. Sertai anak-anak-Mu Tuhan. Sertai setiap kami. Engkau tahu yang mulai goyah. Engkau tahu siapa mereka yang tidak ada pengharapan. Mungkin kami berkata, tidak mungkin Tuhan. Tidak ada lagi pengharapan untuk kami memasuki tahun yang baru. Tapi taruh iman itu dalam hati kami Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Pegang tangan anak-anak-Mu. Pegang setiap hati yang mulai goyah. Pegang setiap lutut yang mulai goyah Tuhan. Kami berseru kepada Engkau hari ini. Kami berseru merendahkan diri Tuhan. Untuk memasuki tahun yang baru kami perlu Tuhan lebih dan lebih lagi. Biar Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Biar Engkau menjadi Allah penasehat bagi kami. Biar Engkau menjadi segala-galanya bagi kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu, ini kami Tuhan. Kami berseru. Kami berseru Tuhan. Kami bawa hidup kami hanya padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari menangis di kaki Tuhan saudara. Bawa hidupmu. Jangan lewati tahun ini tanpa pertobatan di hadapan Tuhan. Biar kita berlutut di hadapan Tuhan, datang di hadapan Tuhan, berseru kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sertai setiap kami. Sertai kami sebab tanpa Tuhan kami tidak dapat melangkah. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar bagi kami. Kuatkan kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi Engkau, bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh merayakan Natal karena kami tahu kelahiran Yesus ke dalam dunia ini membawa kabar kemenangan, sukacita, kabar kesukaan yang besar. Kami bersukacita hari ini bisa berkumpul dengan keluarga. Di mana saja kami berada, kami percaya kasih Tuhan tercurah bagi setiap kami. Berkati setiap kami Bapa di hari Natal ini, biar kami sungguh-sungguh memaknai makna Natal yang sesungguhnya di hidup kami. Karena itu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom jemaat Mesbah Doa yang saya kasihi. Puji Tuhan kita masih bisa merayakan Natal ya di tahun ini. Sekalipun kita sudah melewati banyak hal yang luar biasa, tapi kita percaya ya Tuhanlah yang sudah menopang kita. Bersyukur dari tempat ini saudara lihat di belakang saya itu salju semuanya ya. Dan di sini saya benar-benar melihat White Christmas ya.
Natal yang putih semua dengan salju. Ya, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, dan Tuhan luar biasa. Ya, baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Biar pesan Natal sungguh-sungguh ya bagi hidup kita, keluarga kita, dan kita boleh sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu datang bagi kita membawa kemenangan demi kemenangan. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua. Mari kita lihat bersama Injil Lukas pasal yang kedua mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari Nazaret, dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Saudara, ya pada waktu itu ya pas waktu Maria mengandung tua, ya di saat itu juga pas ya Kaisar mengeluarkan suatu perintah untuk membuat survei ya data atau ya dikatakan pendaftaran sensus ya bagi penduduk. Nah, karena kebetulan Yusuf itu ya berasal dari kota Nazaret ya di Yudea, jadi dia tuh dia tinggal di Nazaret, tapi ya dia itu dari Bethlehem ya. Jadi saudara ya dia pergi ke sana ya dari kota Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea di Yudea dari ke Bethlehem ya. Dan itu lumayan jauh. Pada waktu yang bersamaan Maria ya, kita tahu Maria mengandung Yesus ya. Kehamilannya itu sedang di masa-masa ya memang sudah menunggu untuk melahirkan. Dan dikatakan di sana ya, dan zaman dulu kita tahu saudara perginya itu nggak naik mobil, nggak naik bus ya, tetapi mereka berjalan atau naik keledai ya. Walaupun naik keledai juga susah buat seorang hamil untuk bisa naik keledai. Ya, mereka berjalan jauh saudara dalam keadaan hamil tua. Jadi Yesus itu sejak dalam kandungan juga sudah menderita. Makanya kalau hari ini ada di antara kita yang mengeluh, menderita, begini-begini, mari kita lihat dari sejarah kelahiran Yesus saja, ya bahkan Maria yang mengandung Sang Juru Selamat pun merasakan penderitaan yang begitu luar biasa. Ayat yang ke-6 dikatakan ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ya pas sampai harinya bersalin saudara. Mungkin dulu belum ada dokter. Kalau sudah ada dokter pasti akan dilarang. Jangan pergi. Pasti dia akan melahirkan. Ya tapi karena belum ada dokter ya sudah akhirnya ya pergilah Maria dan Yusuf. Karena memang itu adalah kita lihat di sini juga berarti Yusuf ini orang yang taat kepada ya negara saudara ya. Ketika ada sensus dia pergi untuk melakukan sensus itu saudara. Dan dikatakan di sana pas hari itu Maria sakit perut ya, sudah waktunya untuk dia melahirkan. Ya, dan akhirnya dia melahirkan ya seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Ya, karena semua penginapan sudah penuh. Ya, di saat itu yang ada hanyalah kandang domba. Saudara, Tuhan Yesus mau lahir, dia adalah Tuhan yang punya segala-galanya. Kira-kira menurut saudara, Tuhan Yesus itu kan Tuhan, dia yang punya dunia, dia Allah yang Maha Kuasa. Kira-kira dia tahu nggak kalau kapan dia akan lahir? Pada saat Maria ya akan dalam perjalanan dan tidak ada penginapan. Dia Allah yang Maha tahu. Tapi saya percaya bukan secara kebetulan memang Yesus lahir ya pas yang ada pada waktu itu hanya kandang. Tidak ada penginapan, nggak ada hotel. Ya untuk memberikan sebuah teladan bagi kita. Raja Yesus saja yang punya dunia, yang punya sorga dan segala isinya. Itu dia datang dalam penderitaan saudara. Untuk memberikan kepada kita teladan. Ya dalam hidup ini jangan terlalu banyak mengeluh, membanding-bandingkan keadaan dengan orang lain. Ya lihat Tuhan yang empunya sorga aja. Datang bukan di penginapan yang mewah. Dia datang di kandang yang hina.
Di hidup ini ada saatnya memang Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Ada saatnya kita akan mengalami yang enak. Ada saatnya kita mengalami yang baik. Tapi ada saatnya Tuhan akan izinkan yang tidak baik. Ya, kalau saya sekarang saudara, saya mau bersaksi kepada saudara dari sejak saya mengikuti Yesus, saya itu baru hari-hari terakhir ini bisa menikmati yang namanya kelimpahan berkat. Ya, bertahun-tahun, puluhan tahun saya ikuti Yesus. Tidak enak saudara. Tetapi bukan itu yang menjadi masalah. Kita percaya kepada Yesus bukan soal hidup kita enak atau tidak. Kita percaya kepada Yesus karena kita beriman Dia akan memberikan pada kita hidup yang kekal. Jadi adalah sampai pada kekekalan. Urusannya bukan hanya cuma di dunia ini, tapi sampai pada dunia yang akan datang. Karena itu Yesus pun terlahir di kandang yang hina, hanya di sebuah palungan. Ya, dan kita melihat di situ bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan buat itu adalah sesuatu yang ya bukan kebetulan sebab Dia Maha tahu, tapi diizinkan agar kita belajar. Hidup ini bukan soal enak atau tidak, tapi soal bagaimana kita komitmen mengikut Tuhan. Lalu dikatakan ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara, kita lihat di sini, di situ ada kawanan ya gembala. Dan tiba-tiba di malam hari ketika mereka sedang menjaga ternak, ya dikatakan malaikat itu datang ya dengan berdiri depan mereka dengan sinar yang meliputi mereka yang sangat terang. Dan mereka sangat ketakutan. Saudara, ya kalau kita lihat juga di sini yang menjadi satu hikmah bagi saya, berita tentang kelahiran Yesus pertama kali diberitakan bukan pada orang kaya, bukan kepada orang-orang yang terhormat dia datang ke istana atau ke raja, tapi kepada orang-orang yang sederhana. Tapi mereka punya hati, gembala-gembala di padang ya. Mereka adalah orang-orang sederhana yang hidupnya itu nggak neko-neko, yang tidak berpikir macam-macam, tetapi Tuhan mendatangi mereka. Ya, jadi saya melihat di sini ya Tuhan itu bukan Tuhan yang memilih ya atau melihat ya siapa kita. Ya, persoalannya adalah Tuhan melihat hati kita. Ketika hati kita dalam keadaan berkenan, maka ya Dia menyampaikan kabar baik itu kepada kita. Gembala-gembala menjadi pilihan. Ya, dan saya percaya itu bukan juga kebetulan karena Allah yang memilih. Diberitakan kepada mereka yang pertama kali malaikat menampakkan diri, lalu dia menampakkan diri dengan sinar kemuliaan, dan gembala-gembala ini sangat ketakutan karena mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Ya, betapa terangnya. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, berita tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia, Natal, pertama kali dibawa oleh malaikat kepada para gembala. Dan pesan yang pertama kali dikatakan adalah jangan takut. Apa yang sedang terjadi dengan dunia ini? Hari-hari ini begitu banyak orang diliputi oleh ketakutan. Tuhan tahu ya dosalah yang menyebabkan manusia itu ada dalam ketakutan. Karena manusia berbuat dosa dan sejak pertama kali itulah manusia berada dalam ketakutan. Ketika Adam dan Hawa pertama kali melakukan dosa, lalu mereka mendengar langkah kaki Tuhan di taman, akhirnya mereka menjadi ketakutan akibat dosa. Yesus datang ke dalam dunia melenyapkan ketakutan, melenyapkan ya segala perbuatan dosa, kutuk yang sudah jatuh atas hidup manusia, karena dikatakan tidak ada seorang pun lagi yang berbuat benar. Setiap kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, bahkan sejak dalam kandungan pun kita sudah berbuat dosa. Saudara, akhirnya ya pesan pertama kali yang dibawa oleh malaikat memberitakan tentang kedatangan Yesus, jangan takut. Dunia sedang dalam ketakutan. Itu pun juga yang terjadi hari-hari ini. Semua sedang ketakutan, ya. Semua orang takut menghadapi masa depan yang katakannya adalah tahun kegelapan. Namun mari kita percaya Natal adalah sebuah peristiwa kedatangan Tuhan Sang Juru Selamat ke dalam dunia. Ya, dengan sebuah pesan yang pertama adalah jangan takut.
Ya, jangan takut saudara. Mungkin hari ini engkau sedang takut dengan masalah rumah tanggamu. Engkau sedang takut dengan keuanganmu. Engkau sedang takut dengan kesehatanmu. Bahkan mungkin engkau sedang takut dengan masa depan. Ya, tahun depan apa yang akan terjadi. Pesan Natal yang kuat bagi setiap kita jemaat Misbah Doa malam ini. Jangan takut. Kenapa? Sebab dikatakan sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kedatangan Yesus ke dalam dunia itu membawa kabar kesukaan. Artinya apa saudara? Orang-orang yang tadinya diam dalam kegelapan, dalam ketakutan, depresi. Ya, ketika Yesus datang ke dalam hidup kita, ketika Yesus datang ke dalam dunia, maka dia melenyapkan segala ketakutan itu. Saudara, mari hari-hari ini iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Jangan takut, tapi tetapkan dalam hati kita, aku mau tetap percaya pada firman. Aku mau pegang teguh firman Tuhan. Biar Natal tahun ini menjadi Natal di mana kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari segala ketakutan. Ya, dikatakan di sana, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat telah lahir bagi saudara dan saya. Pakailah waktu-waktu merayakan Natal ini untuk kita lebih membereskan hidup kita. Ya, untuk kita lebih semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam dosa itu pasti diliputi ketakutan. Tapi orang yang ya dikatakan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Waktu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita hidupnya terbebas dari dosa, kita berjalan dalam kekudusan, maka tidak ada satupun intimidasi atau ketakutan yang bisa datang lagi dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, hari ini saya tidak panjang lebar saudara, ya, tapi saya berdoa buat setiap kita. Biar Natal tahun ini menjadi Natal yang membawa kesukaan besar. Ya, percayalah setiap masalah persoalan yang kita hadapi, ada jalan keluarnya dalam Yesus. Tetaplah percaya. Jangan menyerah, tetaplah berdoa, tunggu, setia. Dan katakan, aku tidak takut Tuhan. Karena aku percaya janji firman-Mu. Kuncinya hanya satu. Mari kita hidup dalam pertobatan. Mari kita sungguh-sungguh tinggal di dalam pertobatan. Mari kita sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Agar apa saudara, hidup kita terbebas dari ketakutan. Saya berdoa biar Yesus sungguh-sungguh lahir dalam hidup kita. Dia sungguh-sungguh Tuhan yang bertahta dalam hati kita. Hidup kita, pekerjaan kita. Ya, jangan lalui saudara akhir tahun ini tanpa kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu jemaat Misbah Doa. Tuhan, tuntun mereka di dalam jalan-jalan-Mu agar hidup mereka semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Bahkan segala ketakutan-ketakutan kami biar dilenyapkan dalam nama Yesus. Natal tahun ini menjadi Natal yang membawa damai bagi setiap kami. Kesukaan besar karena Sang Juru Selamat lahir dalam hati dan hidup kami. Juru selamat atas hidup kami, atas jiwa kami. Juru selamat atas rumah tangga kami. Juru selamat atas pekerjaan kami. Engkaulah Sang Juru Selamat. Kami menaruh iman sungguh percaya kepada Yesus sebab Engkaulah Tuhan, Sang Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Bapa, damai Natal turun atas setiap kami. Yang bermasalah Engkau turut bekerja, yang terikat dengan dosa Engkau lepaskan, yang sakit Engkau sembuhkan. Biarlah damai Natal-Mu Tuhan sungguh-sungguh ada dalam hati kami, keluarga kami, dan kami boleh mengalami sungguh-sungguh damai dan kesukaan besar itu. Mari buka hati dan tangan kita saudara. Biarlah kiranya damai Natal turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, disertai, diberkati Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Dari Amerika saya mengucapkan selamat hari Natal buat setiap jemaat Misbah Doa. Tuhan memberkati.